Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Channel Atistu, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan ilahi. Amin. Kerajaan Bedahulu atau Bedulu, Kerajaan Bali adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai ke-14 Masehi. Kerajaan Bedahulu dipimpin oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa, penguasa terakhir kerajaan Bedulu. Maka dari itu, ikuti saja video ini di Atistu hingga selesai. Kerajaan Bedahulu atau yang dikenal dengan Kerajaan Bali di Pulau Bali muncul sekitar abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Beceng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar. Di masa kerajaan Bedulu diperintah oleh dinasti Wardewa Sri Kasirwardhana Madewa dan Udayana Mardewa. Pengganti Udayana adalah Marakata dan dilanjutkan oleh anak bungsu putra Raja Udayana, Adi Erlangga, di tahun 915 Masehi. Raja Bali berhasil mengembangkan kerajaannya untuk menjalin kerjasama persahabatan dengan Mataram kuno, ditandai dengan pernikahan Udayana Madewa pada tahun 956 hingga 1022 Masehi dengan putri Makutawangsa Wardhana yang bernama Mahendra Datta atau Ganaparya Dharma Patni. Hubungan berlanjut setelah putra Udayana yang bernama Erlangga menikah dengan putri Dharma Wangsa Teguh bernama Dewi Laksmi. Masa pemerintahan anak bungsu tahun 1049 hingga 1077 berhasil membangun candi Tampak Siring pengganti anak bungsu Jaya Sakti, Jaya Pagus. Pada sekitar abad ke-14, kerajaan Bedahulu berhasil ditaklukkan oleh Majapahit dan dijadikan sebagai negara bawahan. Setelah Bedahulu kuasai Majapahit, Gajah Mada menempatkan Sri Krishna Kapaksian sebagai raja di Pulau Bali. Puncaknya pada tahun 1347, Gajah Mada dapat menaklukkan kerajaan Bedahulu. Sementara dalam tragedi penaklukan itu Raja Makabika, raja ke-28 sekaligus raja terakhir kerajaan Bedahulu tewas terbunuh. Sisa-sisa prajurit dan penjabat penting kerajaan Bedahulu kemudian melarikan diri berbagai tempat di Pulau Bali, diantaranya di desa Truyan Bangli, desa Tengganan, Karangasem. Setelah kepimpinan Sri Kesari Marwadewa sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Bali, tata kerajaan jatuh ke tangan Ugrasena
Kekuasaan Ugrasena berakhir pada tahun 942 Masehi. Tetapi setelah itu tidak diketahui siapa yang menggantikannya. Barulah pada tahun 955 Masehi muncul seorang raja bernama Aji Tabenhendra Wardewa, berkuasa hingga tahun 967 Masehi. Setelah itu, raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Candrabaya, Singa Wardewa, Janas Hadu, Marwa Dewa pada tahun 975 hingga 983 Masehi. Kemudian Wijaya Mahadewi pada tahun 983 hingga 989 Masehi. Raja Udayana berkuasa tahun 989 hingga 1011 Masehi. Raja Udayana yang bergelar Sri Darmodayana Marwadewa memimpin kerajaan Bali bersama istrinya Gunapatria Dharmapatni. Mereka dikaruniai 3 orang putra, yaitu Erlangga, Marakata, Pangkaja, dan anak bungsu Erlangga yang menjadi putra mahkota justru tidak pernah memimpin kerajaan Bali karena ia pergi ke tanah Jawa dan menikah dengan putri Raja Medan, Kamulan. Setelah Udayana turun tahta, kekuasaan jatuh kepada Marakata Pangkaja. Marakata Pangkaja berkuasa pada tahun 1011 hingga 1022 Masehi. Selama berkuasa, mereka kata Pangkaja terkenal sebagai raja yang melindungi dan memperhatikan rakyatnya. Setelah kepemimpinannya berakhir, tidak ada catatan tentang siapa yang berkuasa di Bali sampai dengan pada tahun 1049 Masehi. Anak bungsu bertata pada tahun 1049 hingga 1077 Masehi. Anak bungsu dikenal sebagai raja yang penuh belas kasih kepada rakyatnya, karena anak bungsu tidak meninggalkan ahli waris kepimpinan kerajaan Bali, diteruskan oleh Sri Maharaja Malaprabu. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti berkuasa pada tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti adalah raja pertama dari dinasti Jaya. Ketika berkuasa, ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, melindungi dan perhatikan kesejahteraan rakyat. Sri Astasura Ratna Bumi Banten berkuasa pada tahun 1337 hingga 1343 Masehi. Penguasa terakhir yang terkenal dalam sejarah kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten, atau dalam berdahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten berkuasa setelah Singasari runtuh dan Bali kembali menjadi kerajaan mandiri sebagai raja. Ia terkenal karena keberanian menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 yang
dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Sayangnya pertempuran berakhir dengan kekalahan Bedahulu, dan sejak itu Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Krishna Kepakisan sebagai raja di Bali. Keturunan dinasti Kepakisan inilah yang kemudian hari menjadi raja-raja pada beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya, raja-raja kerajaan Bali memusatkan perhatiannya pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber informasi berupa prasasti-prasasti, diketahui bahwa rakyatnya hidup dengan mengelola sawah-sawah kering, ladang, kebun, dan membuka ladang sistem pertanian. Subak yang dikenal sekarang sudah dikembangkan masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perkebunan, sementara golongan lainnya mengerjakan kerajinan seperti perhiasan emas dan perak serta alat-alat rumah tangga dan senjata. Struktur masyarakat pada masa kerajaan Bali didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Golongan masyarakat dibagi 2, yaitu catur warna, 4 kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut Jaba. Pembagian hak waris, anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Kesenian dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Agama dan kepercayaan masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetap dari kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberi kebebasan kepada rakyatnya. Demikian sejarah singkat tentang Kerajaan Bedahulu atau Kerajaan Bali. Narasi ini disusun dan diolah dari berbagai sumber, yakni menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda. Sejarah tentang Kerajaan Bedahulu Bali yang disajikan dalam video ini masih terbuka terhadap koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Mohon maaf atas kekurangan atau kekeliruan. Semoga video ini mempunyai manfaat. Salam dari Natistu Jas Merah. Salam Rahayu. Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.